Tulang punggung transportasi massal. Transportasi memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Tanpa sistem transportasi yang baik, pergerakan manusia dan barang akan terhambat, yang akhirnya juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antara berbagai moda transportasi, kereta api dikenal sebagai salah satu yang paling efisien dan mampu mengangkut banyak orang sekaligus. Karena itulah, kereta sering disebut sebagai tulang punggung transportasi massal, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Sejarah singkat, kereta api mulai dikenal sejak abad ke-19 dan menjadi simbol kemajuan teknologi di masa itu. Di Indonesia, kereta api pertama kali beroperasi pada tahun 1867 di Semarang. Saat itu, fungsinya lebih banyak untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan. Seiring waktu, kereta berkembang menjadi alat transportasi penting bagi masyarakat umum. Mengapa kereta layak disebut tulang punggung transportasi? 1. Kapasitas besar. Kereta mampu mengangkut ratusan bahkan ribuan penumpang dalam satu perjalanan. Ini menjadikannya jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan pribadi, karena membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan polusi udara. 2. Efisiensi waktu dan energi. Kereta memiliki jalur sendiri, sehingga tidak terkena macet seperti kendaraan di jalan raya. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, jutaan orang bergantung pada KRL untuk berangkat kerja dan kembali ke rumah tepat waktu. 3. Ramah lingkungan. Kereta listrik memiliki tingkat emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan bermotor. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi udara. 4. Terjangkau dan inklusif. Biaya perjalanan dengan kereta umumnya lebih murah dibandingkan transportasi lain untuk jarak yang sama. Ini memungkinkan lebih banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses transportasi yang nyaman dan aman. Peran kereta di kawasan perkotaan. Di wilayah seperti Jabodetabek, kereta rel listrik KRL menjadi alat transportasi utama jutaan orang setiap hari. Selain itu, kehadiran MRT dan LRT juga memperluas jaringan transportasi rel di kota besar, dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam menghadapi kemacetan jalan. Pemerintah juga mulai membangun sistem transportasi terintegrasi, yang menghubungkan kereta dengan moda lain seperti bus, ojek daring, dan angkutan kota. Tujuannya agar masyarakat dapat bepergian lebih efisien tanpa harus mengandalkan kendaraan pribadi. Kereta jarak jauh dan kereta cepat. Kereta api tidak hanya berfungsi di dalam kota. Kereta antar kota juga berperan besar dalam menghubungkan berbagai daerah. Saat ini, kereta cepat WOS yang menghubungkan Jakarta dan Bandung menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia. Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, waktu tempuh Jakarta-Bandung kini hanya sekitar 40 menit. Tantangan yang dihadapi, meski kereta memiliki banyak keunggulan, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan jangkauan ke daerah pelosok, kebutuhan modernisasi di beberapa jalur lama dan stasiun, kurangnya integrasi yang menyeluruh antar moda transportasi. Semua ini perlu menjadi perhatian agar kereta bisa lebih optimal berfungsi sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Masa depan kereta api di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan perkeretaapian, termasuk proyek kereta di luar Jawa seperti Trans Sumatera dan rencana jalur di Kalimantan dan Sulawesi. Di masa depan, kereta akan lebih canggih dengan integrasi teknologi digital, sistem tiket elektronik, dan pengawasan berbasis AI untuk keamanan dan kenyamanan penumpang.